Quran masih terdengar. Suara anak-anak yang ngaji, yang baca maulid, suara nama Allah, nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terdengar oleh telinga-telinga kita. Alhamdulillah. Jadi ini namanya kita cinta kepada kebaikan. Sebab ibu hadirat sekalian, kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau seorang alim. Ilmunya banyak orang alim. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, au muta'alliman, jadilah engkau seorang yang senang menuntut ilmu. Kalau kita belum jadi orang alim, jadi apa kita? Jadi orang yang senang tolabul ilmi. Insya Allah kita semua senang tolabul ilmi, senang duduk di mana taklim, mendengarkan daripada petunjuk-petunjuk yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai negeri akhirat. Amin. Yang ketiga, au mustami'an. Kalau yang ketiga, atau kita jadi pendengar, dengerin aja, punya kuping kiri kanan sepasang. Jarang orang kupingnya sebelah. Ibu ya, anting sebelah ada, rupanya yang belah kiri jatuh. Punya sebelah doang, tapi kuping tetap ada kiri. Au mustami'an, atau kita jadi orang pendengar, dengerin. Ibu datang. Kalau yang kedua belajar, dia pegang pulpen, dia pegang kertas, dia tulis tuh ilmu yang dia dengar. Ada yang begitu. Ada yang kagak bawa pulpen, nggak bawa kertas, tibang pengen nyender. Ada nggak yang begitu di taklim? Dia senderan deket jendela, yarin kalau gue ngantuk tinggal merem aja. Kata orang Jakarta, yang duduk di pinggiran sambil nyender, sebentar-sebentar kita nguap. Ya Bu ya, abis nguap, Masya Allah, pules. Tapi alhamdulillah masih beruntung, masih kepengen datang. Benar apa benar? Mustami'an itu yang ketiga, kita jadi pendengar, kuping kita pasang. Duduk kita kadang nyender, kadang kita mengganti kaki kita modelnya, madep sonoh, madep marif. Masya Allah, duduk walaupun ngelenggut, tetap malaikat tulis menjadi catatan amal kebaikan kita. Kata ibu tuh, untung gue datang walaupun gue ngelenggut juga. Yang keempat, au muhibban, kita termasuk orang yang cinta. Cinta Bu, kalau ada taklim kita demen. Bener Bu, bener? Dengar ada taklim, buka di sebelah rumah, bogiran banget. Ada taklim, jadi gue mau ngaji gampang. Dengar si Anu, ada majelis ilmu yang ngajar si Anu, siapa dia, si Pulana. Bu, kita kudu cinta. Kenapa? Orang yang memberikan pelajaran nggak usah kita banyak lihat begini begitunya, yang penting dia keluar menyampaikan ajakan-ajakan kebaikan. Kita cinta deh, dia ngajakin baik. Kita cinta dia bicara, ngajakin anak-anak bisa baca Quran. Dia menyampaikan daripada pelajaran maulid, ngajakin orang untuk baca maulid. Kebaikan apa enggak? Kita girang. Keempat tuh, muhibban, cinta. Senang hati kita lihat tempat-tempat kebaikan. Itu kalau kita menjadi orang yang senang cinta, ada taklim kedengeran, girang hati kita. Alhamdulillah ada majelis ilmu. Coba kalau nggak ada majelis taklim, nggak ada yang ngajar, murid anak kecil udah pada datang pengen baca Iqra, gurunya kagak ada, gua berantem. Bener apa? Gua berebut pulpen,
dia berebut duit kita, bercanda nggak ada habisnya, betul apa enggak? Kalau gurunya nggak ada, kalau ada gurunya, alhamdulillah. Kita yang tibang lagi liwat aja, hati kita kudu girang. Alhamdulillah, tuh bocah lagi pada ngaji jadi kenal huruf alif, bengkok, apa lempok. Kalau nggak ada gurunya dia nggak paham, benar apa benar? Ada duduk belajar tuh alif, ba, ta, ikro, bahkan sampai Quran. Kita yang lagi liwat kudu girang. Itu namanya kita di hati kita ada muhibban, ada rasa cinta. Siapapun yang ngajar, yang penting dia kenal huruf gurunya. Betul nggak Bu? Kita dengar dia ngajakin kebaikan, girang, kita dukung, kita doain. Bahkan acara taklim di mana terdengar, kita doain mudah-mudahan sukses acaranya. Di situ kita dengar ada majlis taklim, mudah-mudahan berkah taklim. Itu di hati ada rasa cinta. Yang kelima, Ibu Hadirat, apa kata Nabi? Orang yang empat-empatnya kagak ada, alim kagak, belajar tolabul ilmi, oh enggak, ya Bu ya. Ketiga, dengerin nggak mau. Orang tawarin ngaji, apa kata dia? Lo jalan duluan, ntar gue belakangan. Belakangan gue, asal dikata aja belakangan. Ampe dari pertama Yasin sampai selesai acara, nggak nongol batang hidungnya. Kita pulang lagi ngegot, pulang dari taklim dia masih pakai daster yang tadi yang coklat banyak lubang angin. Kira-kira dia ikut ngaji apa enggak yang begitu? Alim kagak, belajar tolabul ilmi ya kagak, mustami'an dengerin juga kagak. Orang janji dia mau datang dia kagak kelihatan batang hidungnya. Muhibban, cinta hatinya juga kagak. Ada tempat-tempat majelis ilmu, na'udzubillah kata Nabi yang kelima nih, empat-empatnya kagak kata Nabi. Itulah dia orang yang celaka. Na'udzubillah min. Jadi alhamdulillah betapa girangnya kita duduk hadir di mana majelis-majelis ilmu. Kita bisa menjadi yang aliman kalau kita rajin menuntut ilmu. Kalau belum jadi alim, kita jadi orang yang giroh untuk tolabul ilmi. Yang ketiga, kalau kita belum bisa tolabul ilmi belajar, kita duduk datang dengerin, kuping kita pasang kiri kanan, insya Allah dengerin aja, insya Allah masuk kuping kanan, masuk ke hati ya Bu ya. Jangan masuk kuping kanan nyeplos, kata orang Jakarta, nyeplos kuping kiri. Ya Allah, apa yang kita dengar liwat aja, nggak ada yang nempel di dalam hati kita. Na'udzubillah min. Sungguh kita dengar hadir di taklim, kita mengharapkan hadirnya kita dengar semua nasihat bakal kita pakai buat amal kebaikan kita. Jadi yang keempat, atau kalau nggak bisa sampai tiga-tiga itu, menjadi orang yang cinta, senang dengar kebaikan, senang ada orang yang bisa ngaji, yang ngajarin, betul gak Bu? Senang ada ustazahnya yang bisa menyampaikan daripada ilmunya. Itulah kecintaan yang ada pada diri kita, insya Allah. Makanya Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah saya senang mendengar Ustazah Zubaidah melanjutkan ibundanya tercinta di Majelis Taklim Nurul Hasanah. Inilah Ibu hadirin sekalian kegembiraan kita. Kita sambut dengan duduknya di mana taklim hari ini, mendengarkan daripada acara demi acara menghidupkan syiar agama Allah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita bicara maulid, kita akan bicara seorang sosok, seorang yang sangat besar jasanya buat hidup kita manusia, terutama orang perempuan kita.
Bu, Allah menghadirkan dan mengutus seorang nabi ini adalah memberikan pada kita tuntunan dalam kehidupan kita. Kalau pengen selamat, pengen bahagia, ikutinlah daripada baginda Rasulullah SAW. Makanya kita lah yang pantas senang, kita lah yang pantas gembira. Oh, gembira, gembira, senang hati kita dengan lahirnya Nabi, karena beliau memberikan jalan-jalan keselamatan untuk sampai bahagia dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirat, para ustazat, jamaah sekalian, ada 3. Ada berapa, Bu? 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke hadapan junjungan baginda Nabi Muhammad. 3 nasihat. Nasihat malaikat Jibril kepada baginda kita. 1, Ibu, apa yang disampaikan malaikat Jibril? Ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyyun bihi. Begitu bunyi nasihat malaikat Jibril yang beliau sampaikan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aish masyita. Jadi tulisan aish dulu, ain, shin besar, aish. Ya Bu ya, aish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat engkau bakal kembali pulang kepada Allah. Nih kita hidup, alhamdulillah, udah puluhan tahun, ada yang 50, ada yang 60 ya Ustazah ya. Ada yang muda, ada yang tua. Apa kata malaikat Jibril? Hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat kita bakalan pulang kembali kepada Allah. Hidup sesuka hati kita. Kalau ibu ibadah, ibu dapat pahala. Kalau ibu ngerjain daripada perbuatan buruk, ibu bakal dapat dosa. Nauzubillah min. Yang mana yang engkau kerjain? Pilih sekehendak hatimu, kata malaikat Jibril. Maklum manusia kan hidup di alam dunia macam-macam lagunya. Tahu macam-macam lagunya? Ada yang taat, Ibu ya. Ada yang ibadahnya rajin. Ada yang ke majelis taklim jarang prek. Ada yang juga males ngerjain ibadah. Tolabul ilmi males, ngaji di taklim tibang maulid sama penutupan. Ada apa enggak? Kata ibu, Ustazah tahu aja mau jadi tersungging begitu. Makanya ibu hadirin sekalian, kita hidup macam-macam. Ada yang nggak taat, ada yang nggak taat. Betul atau betul? Tapi ingat kata malaikat Jibril, engkau semua bakal pulang kembali kepada Allah. Kalau pulang kepada Allah, berarti kita ingat di dunia hidup kita cuma sebentar hidup kita di alam dunia. Kalau kita mampu mengerjakan kebaikan sekarang, di akhirat bakal dapat kenikmatan. Kalau kita di dunia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk, di akhirat mendapatkan azab. Mana yang bakal kita kerjain? Tentu kita kepengen berbuat taat kepada Allah. Makanya malaikat Jibril pesan, silahkan engkau menjalani kehidupan ini sekehendak hatimu, tapi ingat
kita bakalan pulang kepada Allah. Kita kalau ingat ada yang berpulang kepada Allah, apalagi kemarin pandemi lagi sedang serem-seremnya. Ya Bu ya, tiap hari oh bantu yang bunyi dah. Saya aja Bu lagi motokopi pelajaran paper taklim, saya merinding. Baru berapa menit lagi motokopi lewat lagi kayak orang kondangan. Bu, betapa kita sadar ya Allah, hidup kita cuma sebentar. Kalau Allah mau panggil Bu, yang tua pulang, yang muda pulang, yang kaya pulang, yang nggak punya pulang. Benar nggak Bu? Yang kaya mati, yang miskin mati. Raja mati. Oh ada lagunya, yang kaya mati, yang miskin mati. Makanya kepada sekalian, kita ingat hidup kita bakal pulang kepada Allah. Jangan kita sia-siain waktu, walaupun hidup kita sekehendak hati kita, tapi ingat yang kita pilih hati kita adalah perbuatan amal yang baik yang bisa bikin kita selamat dunia sampai akhirat. Jadi itu yang pertama, tentang kehidupan kita di dunia. Yang kedua, apa pesannya malaikat Jibril ke hadapan Nabi? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa ahbib, ya pakai ba dua kali. Man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah segala sesuatu sekehendak hatimu. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, engkau bakal berpisah dengannya. Kita dibebaskan untuk mencintai sesuatu yang kita senang. Tapi ingat, kata malaikat Jibril, kamu bakal berpisah. Kita cinta sama harta, cinta mobil, cinta rumah, cinta tanah, kebun kita yang lebar. Bakal berpisah enggak kita sama dia? Bu, ibu cinta banget sama gelang yang baru dibeli, gelang keroncong. Kalau ibu pakai, masya Allah, yang di sebelah ibu roman yang dengernya ngilu banget. Ya Bu ya? Masya Allah, kata yang pengen punya nih, ya Allah gelangnya cakep banget. Saking dia pakai gelang yang baru dia demen, tangannya kagak bisa diam. Tangannya nggak bisa diam. Ada aja yang dipegang, digaruk aja. Romannya banyak hidungnya, bagaimana? Karena gelangnya tuh dia cinta banget sama gelangnya. Gua pakai diliatin, biarin dah, gua pegang lagi jilbab, padahal udah banyak pakai payungnya. Udah banyak banget jarum pentulnya. Sini ada, di sini aja, kita aja tadi salaman ke apa namanya, ketusuk. Oh, udah banyak, tapi tangan kita nggak bisa diam. Kata orang Jakarta, tangan gua mbak-mbakan. Tahu mbak-mbak? Yang di sebelah bilang kata kayaknya, Allah, orang pakai gelang cinta, saking cintanya sama gelangnya. Bangun tidur diliatin tuh cincinnya, takut matanya pada meletik. Diliatin takut ada yang nyoplok, kata orang Jakarta, nyoplok. Sayang, bangun tidur diliatin lagi, mau tidur diliatin lagi. Gelang yang dipakai luar biasa. Kira-kira pulang ke akhirat tuh gelang bakal kita pakai apa enggak? Tak usah ya. Kata yang nemenin di samping, gelangnya bakal gua yang ganti. Apa boleh gua? Aku berpisah denganmu, ya Bu ya? Kita berpisah sama gelang kita. Oh, waktu kita beli kita senang banget. Kapan sih ada orang ngundang kondangan gua? Kapan kondangan? Kondangan ditungguin, kondangan. Kenapa kondangan ditungguin? Saya pengen pakai gelang saya biar orang pada
gelang. Bu, kita yang lihat di sebelah, kebetulan duduk di sebelah, hatinya kurang baik, kayak memiliki. Kata orang Jakarta meluap-luap. Bu, air kali, air kali. Kenapa ibu ada sekalian? Ada orang yang biasa aja lihat gelang dia, biasa. Ini berpulang dari hati. Lihat kawan kita pinter, bisa ngajar, alhamdulillah. Yarin emang dia punya ilmu, kenapa sih? Ibu kalau pengen kayak dia belajar. Al ilmu bita'allum, ilmu dapat dengan belajar. Dukung. Kalau saya juga punya ilmu, bisa jadi saya kayak dia, berdampingan dengan saya. Pengennya berdampingan aja rumahnya. Ngeliat gelang orang, ngeliat gelang nih. Yarin gelang dia, duit dia. Enggak, Bu? Jangan pakai melengos. Melengosnya kakek, melengos. Dia buang hutang, gua buang lagi, biarin berantakan dulu. Berantakan. Gua buang sampai yang punya. Mau loh semua muka kita, cakep. Ya Allah, Bu, malam-malam kita pakai skincare. Banyak skincare di online, baik yang ini salah. Ibu ada sekalian, betapa hebat kita berpisah. Gelang kita yang sampai panjang sampai sini bunyi, nggak kita bawa pulang. Makanya kalau lihat orang pakai sesuatu, jangan sampai hati kita bergelora. Benar apa benar? Biasa aja. Kalau saya punya duit, saya bakal beli, biarin saya pakai dari sini yang ketek. Luar biasa. Gak bisa gerak tangan gua sebelah sengkleh apa gimana dia? Biasa. Semuanya bisa dibeli. Sekarang dia yang punya rezeki duluan dia. Senang gak hati kita? Senang. Mudah-mudahan kalau saya punya duit juga saya bakal beli. Dia sekarang pakai duit dia, kagak minjem duit kita. Jadi nggak perlu melengos. Benar apa benar, Bu? Dia pakai bros di sini, mau kondangan. Bros di sini dia pakai. Sewaktu-waktu putihnya saya pernah lihat di sini orang pakai. Saya kata bagaimana nomor itu orang. Dia mau pakai, biarin leher-leher dia. Betul nggak, Bu? Apapun yang ada pada diri kita nggak bakal kita bawa pulang ke akhirat. Berpisah, kita senang mas kita nggak bakal kita bawa pulang ke akhirat. Dicopotin, dilolosin dari tangan kita. Makanya kita cinta sama seseorang sekedarnya saja. Sama emas sekedarnya, sama temen sekedarnya. Ya Bu ya, jangan berlebihan. Kalau ada kondangan gua kalau nggak pergi sama dia nggak cocok gua sama yang lain, nggak selevel. Pakai selevel. Selevel apaan tuh? Bareng sama dia, yang ini mau ngikut nggak? Gua nggak mau gara-gara dia ngikut nggak selevel sama gua. Jangan, biasa aja. Biasa aja, insya Allah. Nabi ngajarin kita lihat orang karena hartanya, Bu. Nabi ngajarin lihat orang karena dandanannya. Yang dandan mah gampang, itu pergi dari kata nambah bawa di 1.000.000 3 kantong plastik di sana. Gampang, bener nggak, Bu? Yang kita lihat hati. Yang kita lihat apa, Bu? Dandanan mati bangkesi. Bisa kita beli kalau kita punya duit. Bakal kita berpisah kalau kita sudah kembali pulang pada Allah. Makanya cinta sekedarnya saja, kalau ada dipakai secukupnya. Betul apa betul? Cinta sama teman juga sekedarnya. Jangan berlebihan, apa aja sama dia, kondangan sama dia, ke PGC berdua sama dia, beli jilbab samaan sama dia, beli sendal sama dia. Samaan, pakai sendal samaan. Oh, kata ayahanda satu
Satu ketika namanya hubungan satu waktu akan berpisah. Rame banget orang. Satu waktu namanya hubungan ada kelasnya. Ya Bu ya, ada aja tuh. Akibat apaan? Akibat dikit aja kelas. Rupanya ada yang nyetrum kelas. Besok ke taklim yang atuk madep sono. Yang atuk madep mari. Kenapa? Mungkin dia ada kesleo dikit kali salah bantal tidurnya, salah bantal. Salah bantal tidurnya, madep sono aja. Padahal jilbabnya sama, sendal selopnya sama. Beli di PGC dua-duanya. Ya Allah, Ibu. Temannya datang belakangan, gue lihat tuh sendalnya. Wah, sendal temen gua. Yang dulu belinya bareng sama gua, sekarang dia lagi nggak demen sama gua. Gua tendang sebelah. Saking artinya buruk, gua tendang sebelah. Bu, tendang sebelah. Kalau sebelah kita penasaran nyarinya. Kalau nggak ada dua-duanya kita kurang penasaran. Kita anggap ada yang demen lagi. Sendal kita ada yang demen, ada yang pakai gayarin deh. Tapi kalau cuma ada sebelah penasaran gua cari sampai nungging. Padahal yang tendang siapa? Temen kita yang dulu kita cinta. Betul nggak Bu? Berpisah nggak bakal selamanya. Begitu juga cinta antara kita dengan suami kita akan berpisah juga. Yang tidak bakalan berpisah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Cinta sama teman begitu modelnya. Lagi datang baik mesem. Ya Bu ya, lagi sedang hatinya jelek madep sono gua madep kali. Makanya Ibu hadirin sekalian akan berpisah. Yang penting kita cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah SAW. Ini yang harus kita jaga, yang harus melebihi cinta kita pada sekalian manusia, yang harus melebihi daripada harta yang kita miliki. Cinta kita pada Allah dan Rasulnya lebih cinta kita daripada cinta kepada suami dan anak-anak kita. Insya Allah. Makanya kita hadir di maulid ini karena kita cinta sama Allah dan Rasul. Ibu hadirin sekalian, ini kata malaikat Jibril, cintailah apa yang engkau cintai, tapi ingat akan berpisah. Kita cinta sama emas gelang kita bakal berpisah. Segitu kita hebat, kita banggain orang, kita pulang pada Allah gak kita bawa. Kita bawa iman dan amal. Jadi ibu hadirin sekalian, yang ketiga, apa pesan malaikat Jibril? Wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Beramalah sekehendak hatimu. Tapi ingat, apapun pekerjaan kita di dunia ini, besok bakal ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramalah sehendak hatimu. Tapi ingat, semuanya ada balasannya. Kalau ibu beramal baik, balasannya pahala. Kalau ibu beramal buruk di dunia, bakal balasannya azab Allah yang pedih. Na'udzubillah min. Maka kita pandai-pandailah mengatur diri kita. Pandai-pandailah menata hati. Bahasanya keren, menata. Sekali-kali ya kerenan dikit, menata hati. Mana yang datengin manfaat perbuatan kita, mana amal yang mendatangkan daripada murkanya Allah. Makanya kata malaikat Jibril, amallah sekehendak hatimu, tapi ingat semuanya bakal ada balasannya dari Allah. Kalau ibu beramal soleh, taat sama Allah, taat sama Nabi, maka kata Allah dalam yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin.
Amin apa Bu? Minas siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah. Kata Allah dalam Quran, siapa orang yang taat kepada Allah, ikutin perintahnya, kita beramal amal yang baik supaya dapat pahalanya, bekal kita pulang ke akhirat. Amin. Jangan kita jauhkan daripada ketaatan. Taat kepada baginda Nabi, kita ikutin sunnahnya, kita ikutin akhlaknya, kita suburkan daripada bacaan salawatnya. Maka kata Allah, merekalah yang akan bersama dengan para nabi, wassolihin bersama para orang-orang yang saleh, syuhada bersama orang-orang yang wafat dalam jalan Allah, wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah teman sebaik-baiknya yang menemani kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 3 itu kita bawa pulang, berarti segala tindak tanduk tingkah laku kita di dunia ada catatannya di hadapan Allah. Nggak ada yang nggak ada catatannya. Ibu ngaji di taklim hari ini di Majlis Taklim Nurul Hasanah pakai baju merah, kerudungan merah. Bu, catatannya ada. Catatannya besok kita lihat di negeri akhirat. Amin. Jadi kita hadir duduk di sini semata-mata silaturahmi, semata-mata kita menghidupkan daripada sunnahnya Nabi, kita mengingat bersyukur dengan kelahirannya Rasulullah. Semuanya akhlak-akhlak beliau yang kita akan contoh dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa teladani uswah yang hasanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu anak sekalian, mudah-mudahan maulidnya begini banyak, taklimnya juga kayak begini. Sebab ibu udah dikasih tahu bahwa amal-amal kita lah yang akan mendapatkan kita untuk bisa bahagia dari dunia sampai negeri. Jadi duduk di mana taklim ilmu, kita termasuk orang yang senang dengan thalabul ilmi. Senang atau kalau tidak bisa kita dengar jadi mustami'an, pendengar yang setia. Kalau nggak bisa ada rasa cinta di dalam hati kita. Insya Allah. Mudah-mudahan itulah yang saya sampaikan.